Apa fungsi Allah memberikan kecewaan kepada hamba? Bisa sampai jam 10 nggak apa-apa nih. Ya, apa fungsi Allah memberikan kecewaan kepada kita? Pertama, kecewaan mengajarkan arti kehidupan kepada kita. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kapan kita menyebut kalimat hidup? Kapan kita menyebut kalimat hidup kepada diri kita dan hati kita? Kapan? Ketika kita kecewa, benar nggak? Ya Allah, kehidupan ini begitu mengecewakan. Nah, kita baru sadar kalau kita lagi hidup. Apakah kita ketika makan merasa bahwasannya kita lagi hidup? Enggak. Kekecewaan mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwasannya kita punya hati. Kapan hati kita disebut? Kapan hati kita diingat? Ketika kita kecewa dan kita mengatakan, sakit hati saya Ustadz karena perlakuan dia, karena perlakuan orang lain kepada kita. Benar enggak? Iya, kita ingat kalau punya hati pada saat kita kecewa. Betul nggak? Iya. Kalau lagi senang apa senang? Apa ingat kalau kita punya hati? Enggak. Lagi senang, enggak ingat. Oh, hati saya lagi senang loh sekarang. Enggak, kita enggak ingat. Emang kalau lagi sholat tadi ingat nggak sama hati kita? Enggak juga. Makanya seperti angin yang bergoyang kalau lagi sholat. Kenapa? Karena kita nggak ingat sama hati kita. Coba kita tuntun hati kita, ingatkan hati kita, wahai hati, engkau sedang sholat. Ayo ingat sama Allah ketika sholat. Pernah ingat nggak kalau kita punya hati ketika sholat? Pernah ingat nggak kalau kita punya hati ketika kita ngaji? Kalau seandainya kita ini selalu ingat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya manusia ini selalu ingat kalau punya hati dalam semua keadaan kondisi hidupnya, Allah tidak akan berfirman mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah mensifati orang kafir apa? Mereka punya hati tapi mereka nggak bisa memahami ayat Quran. Kenapa? Ya karena mereka nggak ingat kalau mereka punya hati yang seharusnya dikasih nutrisi. Makanya kadang Allah kasih kecewa kan? Betapa banyak orang yang berubah hidupnya setelah ia kecewa. Orang baru melek dari riba, yang awalnya dia mencela riba, apa riba itu? Siapa yang suka bahas riba itu? Ya orang apa namanya, keras dakwah ribawi itu. Ya masa ya orang pinjem tidak boleh, itu sangat membantu kehidupan saya. Tapi giliran jelek kena hantam sama riba, dia kecewa, baru dia sadar ternyata riba itu mengecewakan baginya. Betul nggak? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, apa fungsi kecewaan? Memberikan pilihan terbaik dalam hidup kita supaya kita tidak kecewa dua kali. Kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak layak seorang muslim itu, seorang mukmin itu jatuh ke liang yang sama dua kali. Liang kesalahan yang sama dua kali itu nggak pantas. Makanya kadang Allah kasih kecewa, setelah kesalahan pertama dikasih kecewa. Tapi kok bisa nyemplung lagi? Ya, ini berarti ada yang salah ini sama dirinya. Maka kata Nabi, la yuldagul mu'min, tidak pantas seorang mukmin itu jatuh ke lubang kenistaan dua kali. Lubangnya sama lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi kecewaan adalah meredam diri untuk tidak berharap lebih kepada makhluk. Ya. Meredam diri untuk tidak berharap lebih kepada makhluk. Udah ini sudah nggak perlu dibahas panjang lebar. Udah kena, ini sudah kena ke poin hati kita sudah. Apa yang kita harapkan dari makhluk? Apa yang mau diharapin? Nggak ada. Antum jualan, upload jualan antum sebanyak-banyaknya. Kalau memang bukan rezeki antum, bukan rezeki antum. Kadang ada orang itu yang nggak pernah ngupload jualan, bahkan orang sampai mengatakan toko ini gitu tutup ya nih. Oh ini nggak tahu totolan. Tapi sekalinya dia posting, suruh banyak. Betul nggak? Iya. Iya. Intinya kita jangan pernah berharap kepada makhluk.